maka Tuhan akan mencari suami istri yang mana yang cocok untuk anak ini. Mengerti saudara? Maka ketika dia melihat keluarga Lewi yang kawinan orang Lewi, itu waktunya Musa lahir. Surga berkata, inilah orang tua Musa. Ketika waktu Simson lahir sudah tiba, maka Tuhan cari suami istri siapa. Maka dia melihat keluarga Manoah yang cocok. Betapa berbahagianya anak-anak kita kalau mereka menikah dengan benar. Tuhan akan titipkan orang-orang hebat ini pada pernikahan mereka, dan kita akan punya cucu-cucu yang hebat-hebat di dunia ini. Saya ngerti firman ini. Maka itu Tuhan teliti dengan pernikahan, Tuhan cerewet dengan keluarga, karena dia akan menitipkan orang-orang hebatnya untuk pernikahan-pernikahan kita. Kalau pernikahan kita benar, maka itu saya anti dengan keluarga berencana. Karena kalau pernikahan saudara benar, jangan takut punya anak sampai 20-30, maka nggak akan menyusahkan saudara. Mereka akan selamat dan jadi berkat yang luar biasa. Tuhan hanya titip kepada kita, katakan amin. Karena itu anak-anak yang hebat, maka anak-anak orang benar seperti itu akan memenuhi bumi dengan urapan kuasa Tuhan yang dahsyat dan hebat-hebat itu. Bayangkan kalau masing-masing kita punya anak seperti Musa, seperti Simson, seperti Yeremia, seperti orang-orang hebat itu, apa yang kita takutkan? Anak itu akan pernah buat masalah, anak itu akan mati kelaparan? Tidak, karena Tuhan yang membutuhkan, Dia hanya titip kepada kita. Itu yang Tuhan rindukan atas kehidupan kita ini. Kalau pernikahan kita benar, maka itu jangan ada yang KB kalau pernikahan kita benar. Tapi kalau saudara tahu ada keluarga nggak beres, lebih baik KB sampai mati. Jangan pernah punya anak. Kalau keluarga itu punya anak, pasti jadi bajingan itu anak-anak, dan bikin susah. Kalau sudah nggak benar sejak belum masuk pernikahan, ini konsep Alkitab luar biasa hukum Tuhan. Inilah yang Tuhan rindukan dalam kehidupan kita. Mari kita lihat bagaimana Tuhan menunjukkan perkara-perkara hebat ini dalam kehidupan kita. Dan itu sungguh luar biasa. Kita lihat dua contoh di perjanjian lama. Pertama, Yesaya pasal 48. Jangan takut, orang-orang benar dan lahir anak-anak yang luar biasa. Ayat 17 sampai 19. Yesaya 48 ayat 17 sampai 19. Beginilah firman Yahweh penebusmu yang Maha Kudus Tuhan Israel. Akulah Yahweh Tuhanmu yang mengajar engkau tentang apa yang memberi faedah, yang menuntun engkau di jalan yang harus kau tempuh. Suami istri, anak-anak muda, inilah Tuhan kita, inilah Papa kita yang mengajar dan yang menuntun. Maka kalau kita mengikuti ajarannya, mengikuti tuntunannya, maka hasilnya ayat 18. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, ajarannya, tuntunannya, itulah perintah-perintahnya. Sekiranya. Jadi Papa tidak memaksa, itu tergantung kita. Kalau kita nurut, hasilnya dahsyat. Maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Amin saudara. Maka kita suami istri hidup dalam perlindungan, sejahtera, bahagia yang terus di keluarga kita. Dan ini yang saya kagum. Perhatikan gembala-gembala, hamba-hamba Tuhan. Papa kita berbicara tentang hukum apa saja, saya bisa menemukan. Selalu dia menunjuk, diakhiri dengan satu tujuan. Lihat ayat 19. Siapa yang disebut? Kata pertama siapa? Ayo baca, siapa? Maka keturunanmu. Jadi apapun yang Tuhan buat, selalu dia bicara tentang anak-anak buat kita. Matius 18 nanti saya ingat tadi itu, anak-anak itu penting buat Tuhan. Keluaran 2, Tuhan menunggu anak yang lahir untuk menyelamatkan bangsa itu. Hakim-Hakim 13, Tuhan menunggu anak-anak yang akan menyelamatkan bangsa itu menjadi keluarga yang benar. Maka kalau kita sejak muda hidup menurut peraturan Tuhan, sejak muda kita hidup taat kepada hukum-hukum perintah-perintahnya,
ikuti ajarannya, ikuti tuntunannya. Kita membentuk rumah tangga damai sejahtera. Maka keturunanmu ini yang luar biasa. Akan seperti apa? Ayo baca, seperti pasir. Maka itu jangan KB. Karena Tuhan ingin kita punya anak-anak seperti pasir banyaknya. Jangan takut memberi makan mereka. Tuhan yang memelihara mereka. Dia cuma titip kepada kita. Kalau di Amerika orang bisa nyewakan kandungan, lalu setelah lahir itu toh yang tanggung jawab orang tuanya. Seperti yang terakhir 5 lahir itu, 5 bayi kembar lahir. Bukan urusan yang mengandung, yang beranak, urusan papa mama. Dia cuma dibayar. Begitu pula kita dengan Tuhan. Kalau kita keluarga benar, pernikahan benar, punya anak seperti pasir, jangan takut. Nggak ada yang ngamen. Takut semuanya. Jangan takut. Tuhan memberkati luar biasa karena dia di surga sampai hari ini masih banyak orang-orang itu. Dan dia cari rumah tangga mana yang cocok. Anak cucumu seperti apa? Kersik banyaknya. Apa itu kersik? Kersik itu anaknya pasir. Jadi kalau pasir laut sudah nggak terhitung, lalu pasirnya beranak, lebih banyak lagi itu cucu-cucu kita. Amin. Jangan takut. Saudara, saya sudah dipanggil opa oleh 157 cucu sekarang ini. Dan saya begitu bangga. Kenapa? Saya percayakan firman ini. Mari kita baca sama-sama kalimat terakhirnya. Ini yang jaminan kita. 1, 2, 3. Nama mereka tidak akan dilenyapkan atau ditiadakan dari hadapanku. Amin kan, cepat. Berbahagia tidak kalau seluruh keturunan kita, anak cucu cicit kita, sampai selama-lamanya nama mereka tidak akan dilenyapkan di hadapan Tuhan. Coba bayangkan. Maka orang-orang tua akan mati dengan tutup mata yang enak sekali. Banyak orang tua nggak bisa merem matinya karena anak-anaknya jahatnya luar biasa. Dan ini jaminan kalau rumah tangga kita benar, sejak masuk pernikahan sudah benar, sudah hidup kudus. Jangan takut anak-anak kita nggak akan ada yang jadi penjahat. Mereka anak-anak diberkati Tuhan semua. Nah, kalau nama-nama mereka tidak akan ditiadakan atau dilenyapkan dari hadapan. Coba jawab pertanyaan saya. Kira-kira ini orang-orang hebat atau orang-orang biasa saja? Orang hebat. Jadi jangan takut punya anak banyak kalau kita pernikahan kita benar. Jangan takut. Saudara, karena kami menikah sudah terlambat. Kami menikah menjelang umur 40. Maka secara medis pun sulit dan berbahaya. Tapi kami tidak menjaga, tidak apa. Kami rela, enggak diberi pun rela, diberi pun akan kami terima. Dan ini contoh yang luar biasa kami ingin berikan. Kami enggak punya anak-anak kandung, tetapi Tuhan mempercayakan kami anak-anak yang Tuhan pakai secara luar biasa di dalam pelayanan, di dalam segala hal. Maka itu bagi keluarga-keluarga yang enggak punya anak, jangan putus asa. Masih ada banyak anak yang lain yang kita perlu urus. 4 hari yang lalu, tiba-tiba Tuhan ingatkan saya untuk kontak pada satu keluarga yang tidak punya anak. Maka itu mereka kaget, saudara. Saya sudah 12 tahun gak hubungan keluarga ini. Bayangkan waktu yang lama, 12 tahun. Tiba-tiba Tuhan ingatkan. Lalu saya tanya kiri kanan di mana mereka, dan saya dapat. 4 hari yang lalu saya SMS dia. Betul ini, tapi saya langsung sampaikan pesan. Tuhan akan titipkan anak kepada kalian. Langsung dia telepon saya, saudara. Sampai gemetar suami istri bicara lewat telepon. Kenapa? 2 hari sebelum saya SMS dia, salah satu keluarganya yang belum menikah hamil dengan pacarnya, tapi pacarnya tidak mau mengakui kalau itu anaknya. Lalu keluarganya ini marah dan mau digugurkan anak itu. Lalu keluarga tidak setuju. Anak yang hamil ini maksa menggugurkan. Jangan, saya mau tanya dulu. Maka keluarganya telepon 2 orang ini. Mereka nggak bisa jawab. Sebab mereka sudah umur berapa? Sudah lama mereka menikah. Tapi karena Tuhan menyuruh saya untuk SMS kontak itu, saya juga tidak tahu.
Jadi di tengah-tengah mereka mencari jawaban,